Jadi cara kerja Roh Kudus dalam diri manusia dengan memberi damai di hati. Begitu tidak ada damai berarti roh Tuhan tidak berkenan. Di mana ada roh Allah, di situ ada damai. Di mana tidak ada roh Allah, di situ tidak ada damai sejahtera. Kita pastikan sebelum mengambil sebuah keputusan yang sangat penting, kita perlu doa terlebih dahulu. Kita belajar bagaimana menciptakan damai yang memerintah di hati kita ketika kita mengambil keputusan yang dari Tuhan. Damai sejahtera merupakan petunjuk yang kita perlukan sebelum mengambil keputusan yang penting. Itu sebabnya jangan cepat-cepat mengambil sebuah keputusan meskipun semua kelihatan bagus dan menjanjikan jika tidak ada damai di hati kita. Salah satu bentuk suara Tuhan yaitu ada damai sejahtera di hati. Begitu tidak ada damai, kemungkinan bukan suara Tuhan. Suara Tuhan bisa lewat firman Tuhan. Tetapi salah satu bentuk konfirmasi suara Tuhan juga ada damai di hati kita. Karena damai adalah salah satu buah roh. Cara kerja Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi cara kerja Roh Kudus dalam diri manusia dengan memberi damai di hati. Begitu tidak ada damai berarti roh Tuhan tidak berkenan. Ketika Daud jatuh di dalam dosa, di dalam doanya Raja Daud, dia berdoa dengan sungguh-sungguh sambil berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena Daud mengerti bahwa dia tidak bisa hidup tanpa ada damai di hatinya. Di mana ada roh Allah, di situ ada damai. Di mana tidak ada roh Allah, di situ tidak ada damai sejahtera. Kita pastikan sebelum mengambil sebuah keputusan yang sangat penting, kita perlu doa terlebih dahulu. Saya teringat ketika tahun 2006 Tuhan meminta kami untuk kembali ke Indonesia, untuk meninggalkan semua pekerjaan orang tua adik-adik yang ada di Australia dan kemudian membawa istri dan anak saya. Dan kemudian tidak tahu apa yang harus kami kerjakan di Indonesia selain daripada menolong orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana dengan income kami nggak tahu. Itu sebabnya saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang terjadi Tuhan memberikan kedamaian dan kemantapan dan ketenangan di hati. Itu sebabnya kami melangkah kembali ke Indonesia. Dan Tuhan mulai buka jalan step by step. Udah 1 tahun di Indonesia kami melayani dan juga mulai menolong begitu banyak anak-anak yang ada di pinggiran jalan yang kita bantu, kita support. Kemudian ada seorang pengusaha yang datang sama kami dan berkata, Joe, kami rindu untuk kamu bisa ke Australia dan kami akan memberikan kepada kamu fasilitas untuk kamu bisa punya tempat tinggal dan kamu juga punya kendaraan dan kamu juga di sana melayani Tuhan untuk memerintis gereja di mana kami mengutus kamu. Maka yang support kamu bukan cuma gereja ini, tapi juga pengusaha-pengusaha di kota ini akan support kamu juga. Coba kamu pikirkan dan kemudian kamu berikan jawaban sama saya beberapa hari ke depan. Saya coba berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan tidak bicara apa-apa. Karena Tuhan bicara tahun lalu untuk saya kembali ke Indonesia. Untuk berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Untuk membawa terang, untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan yang ada di bangsa ini. Tapi tiba-tiba 1 tahun kemudian Tuhan suruh kami balik. Lewat seseorang yang menjanjikan begitu banyak fasilitas. Persis dengan income yang sama saya dapatkan di Australia. Dengan semua kendaraan dan rumah yang saya miliki sebelumnya di Australia. Dia berani untuk menjanjikan semua itu. Begitu menggiurkan. Tapi Tuhan tidak bicara apa-apa. Dan Tuhan tidak memberikan kedamaian di hati saya. 2 minggu kemudian, pengusaha tersebut telepon dan kemudian bertanya, bagaimana? Apakah sudah ada jawaban? Saya bilang sudah. Kemudian kita ketemu dan saya berkata, Pak, saya sudah dapat jawaban. Bos saya tetap tinggal di Indonesia, tidak kembali ke Australia. Kemudian pengusaha ini berkata, kamu bodoh sekali. Kalau kamu menjalankan yayasan kamu di Indonesia, siapa yang support kamu? Memang pada waktu itu tidak banyak orang yang support. Tapi kalau kamu kembali ke Australia, mengikuti pesan yang disampaikan oleh kami untuk buka gereja di Australia, karena kamu permanent resident Australia, maka yang support kami bukan cuma saya, bukan cuma gembala gereja ini, tapi juga pengusaha-pengusaha di kota ini akan support kamu juga. Kamu coba pakai nalarmu yang normal. Kalau kamu mengikuti kehendakmu, pasti kamu akan jalan sendirian. Tapi kalau kamu mengikuti kehendak kami, kamu akan disupport banyak orang. Saya bilang, Pak, saya berdoa sama Tuhan dan tanya sama Tuhan, Tuhan gak kasih damai, Tuhan gak kasih jalan, Tuhan gak kasih sesuatu yang kuat dan mantap saya kembali ke Australia. Karena Tuhan mau untuk saya, tugas saya di Indonesia belum selesai. Walaupun saya PR Australia. Dan kemudian pengusaha itu, ya sudah terserah kamu. Dan saya melangkah dengan iman. Waktu itu walaupun income kami tidak ada kepastian. Dan yang support kami juga tidak jelas.
Tapi karena ada damai sejahtera di hati ini membuat kami mantap untuk menjalankan keputusan kami. Saya bersama istri dan puji Tuhan, Tuhan membuktikan suaranya lewat damai sejahtera memerintah di hati hari ini berkembang. Seandainya waktu itu saya coba mengikuti kehendak manusia dan bukan kehendak Tuhan, saya mau ke Australia, mungkin saja disupport tapi enggak berkembang karena Tuhan tidak ada di sana, karena Tuhan tidak menyertai. Nah, itu sebabnya penting di sini hal yang sama. Kalau Anda mau mengambil sebuah keputusan yang penting, yaitu memilih pasangan hidup, kerjasama dengan orang untuk usaha bersama-sama, bahkan beli barang sekalipun, pastikan kita berdoa terlebih dahulu. Cari kehendak Tuhan yang terbaik, maka parameternya atau alarmnya antara Anda maju atau Anda tidak maju, antara Anda ambil keputusan atau Anda hold dulu, Tuhan kasih damai di hati kita. Saya berdoa agar setiap kita betul-betul dipimpin Tuhan. Karena lewat pandemi ini kita diajarkan untuk selalu bergaul sama Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi pemimpin bagi hidup kita, sehingga perjalanan kehidupan kita boleh berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Amin.